ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah membahas kepada kita akan sebahagian daripada rahasia-rahasia batin, adab-adab batin yang berkaitan tentang membaca Al-Quran, yang mana di sana seperti yang kita sudah ketahui ada 5 rahasia batin, 5 adab batin. Yang mana kita sudah ketahui bahwasanya di antaranya yang paling dulu yang pernah kita baca yaitu adalah seseorang merasakan pada awal bacaannya akan kebesaran kalam Allah, dengan dia itu merasakan akan kebesaran Allah Sang Mutakallim. Dan setelah itu yang kedua bahwasanya seseorang membaca dan dia mentadabburi bagi makna Al-Quran, jikalau dia memang orang yang bisa untuk mentadabburi Al-Quran. Dan setelah itu yang ketiga bahwa dia itu memetik pada tadabburnya akan buah ma'rifat, yang mana di sana ada macam-macam daripada buah-buah ma'rifat, semuanya dipetik dari dahannya yang tertentu. Dan setelah itu di antaranya lagi adalah yang keempat, bahwasanya seseorang melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menegah daripada pemahaman. Kalau di sana ada sesuatu yang menegah seseorang daripada memahami Al-Quran, dia lepaskan diri dia daripada itu yang menegah. Yang mana seperti yang kita ketahui kemarin disebutkan bahwasanya ada kadang-kadang sesuatu yang menegah, ada sesuatu bahasanya apa, tutupan yang menutupi seseorang sehingga dia itu tidak bisa memahami akan Al-Quran. Di sana ada tutupan yang sifatnya itu ditimpakan kepada orang yang bertakwa dan orang ini sangat menginginkan untuk sampai kepada Allah. Tapi ini masih dalam kalangan orang yang awam. Mereka itu terkadang apa? Dihalangin dengan bahwasanya ditimpakan daripada hijab syak dan hijab
keingkaran. Tapi kata kita kemarin apa? Hijab syak di sini artinya hijab syak dalam segi makna yang mungkin diartikan oleh orang-orang arifin. Mereka itu meragukan makna yang diartikan sebahagian ulama-ulama arifin, atau mereka itu mengingkari sebahagian makna daripada makna yang dimaknakan orang arifin. Mengingkari maknanya aja, bukan mengingkari daripada Al-Quran. Kalau mengingkari Al-Quran ini gak muslim sudah ini, ya kan? Mengingkari daripada pemahaman yang benar. Kadang-kadang ya bisa terbalik makna, seseorang malah memahami dengan makna yang terbalik, gak mau ikut sama makna yang benar. Itu kan sebuah hijab. Dan diantaranya lagi setelah itu apa? Hijab yang kedua yaitu hijab syahwat yang menenggelamkan bagi hati seseorang. Ketika seseorang sudah tenggelam di dalam hawa nafsunya, syahwatnya, dia nggak mau memahami Al-Quran sesuai apa yang dikehendaki Allah, tapi dia memahami Al-Quran sesuai yang diinginkan hawa nafsunya. Apa yang sesuai dengan dirinya itu dia dengan itu dia mentafsirkan akan Al-Quran. Kalau seandainya pemahaman itu nanti akan menyudutkan dirinya, dia nggak mau itu pemahaman. Dia akan mencari pemahaman yang mungkin akan membela dirinya. Padahal dia itu kan harus insaf, tengah-tengah. Jangan sampai hanya mencari sesuatu yang bisa membela dirinya. Jangan. Itu kan apa? Seseorang terkadang terdinding dengan hawa nafsunya, syahwatnya. Nah, itu orang kalangan secara umum biasanya, orang-orang yang biasa. Orang tapi masih mereka itu bertakwa dan ingin sampai kepada Allah. Dan di sana ada juga kalangan orang-orang ahli ibadat. Mereka pun terkadang juga dinding dengan dua dinding yang beda sama daripada dua dinding yang tadi. Pertama di antaranya kemarin yaitu adalah seseorang terkadang didinding dengan waswas. Yang mana ini waswas mengalihkan hati seseorang daripada memalingkan hati seseorang daripada memikirkan Allah. Semestinya dia memikirkan Allah, malah dia memikirkan masalah yang lain. Misalnya dia memikirkan niat salatnya, waswasah pada masalah niat salat, pada bacaan salatnya, pada makharij hurufnya. Itu segala sesuatu menjadikan dia hanya terbatas pada zikir. Dia enggak sampai kepada al-mazkur, Allah yang disebut. Hanya sampai kepada zikir, enggak sampai kepada al-mazkur. Nah, sekarang diantaranya juga lagi daripada yang mendinding bagi orang-orang yang ahli ibadat. Terkadang ahli ibadat malah terdinding dengan ini dinding. Samar kadang-kadang. Kadang apa? Samar ini dinding. An-naw'u tsani, macaman yang kedua daripada dinding yang mendinding bagi orang-orang yang melakukan ibadat. Orang-orang yang meluangkan dirinya dalam ibadat terkadang terdinding dengan ini dinding. Apa at-taqlidu, yaitu adalah mentaklid. At-taqlid, mentaklid, mengikuti li zawahiri ma'anil Quran, bagi makna-makna Al-Quran yang zahir, bagi makna-makna Al-Quran yang zahir. Wal jumudu 'alaiha, dan beku 'alaiha, atasnya itu makna. Di sana bagi Al-Quran ada makna yang zahir, dan di sana juga ada makna yang batin. Terkadang seseorang dia itu hanya mentaklid pada makna-makna yang zahir di dalam Al-Quran. Dan setelah dia mengikuti makna yang zahir, ya sudah ini aja, gak mau makna yang lain. Dia beku atas ini aja, gak mau meneruskan perjalanan kepada makna yang lebih tinggi, kepada makna pemahaman yang lebih luas lagi. Hanya terbatas makna yang zahir. Wadzalika, dan yang demikian itu hijabun azim, adalah dinding yang besar. Anil fahmi, yang menghalangi daripada pemahaman yang lebih mendalam. Anil fahmi, daripada menghalangi pemahaman yang lebih mendalam. Ini gak bisa seseorang memahami pemahaman yang mendalam ketika dia sudah merasa cukup pemahaman yang secara zahir. Ketika seseorang merasa cukup, ya sudah gak akan mendapatkan pemberian yang lebih. Tapi ketika seseorang merasa masih kurang, maka akan diberikan daripada pemahaman-pemahaman yang lebih. Lastu, bukanlah aku sekarang akni menghendaki, bihi dengannya yang kita bahas taklid di sini, bukan aku menghendaki dengan itu at-taklidal batil, taklid yang batil.
Kataklidil mubtadi'ah, seperti taklidnya orang-orang yang ahli bid'ah. Bukan. Kalau taklidnya orang-orang ahli bid'ah ya memang itu sudah gak diikutin. Balik taklid, akan tapi sekarang yang dikehendaki adalah at-taklidul haq, taklid yang benar, mengikuti yang benar, aidan pula. Jadi sekarang yang jadi pembahasan adalah seseorang mentaklid atas zahir makna Al-Quran yang benar, tapi dia hanya terbatas atas zahir, gak mau naik ke atas lagi. Itu yang dipermasalahkan. Adapun seandainya seseorang mentaklid atas pemahaman Al-Quran yang salah, yang tidak sesuai dengan pemahaman Nabi, pemahaman Rasul, yang pemahaman itu sudah dianggap bid'ah, itu memang bukan pembahasan kita. Itu memang jauh melenceng sekarang. Sekarang yang di dalam pembahasan kita, seseorang hanya mentaklid atas makna Al-Quran yang zahir tapi maknanya masih benar. Walaupun itu jangan sampai kita hanya stop. Jangan sampai kita hanya stop di situ, jangan. Kita harus berusaha jangan sampai di situ. Kita berusaha untuk naik lebih ke atas lagi. Kita lebih luas lagi di dalam pemahaman kita. Begitulah seseorang kadang-kadang juga orang masalah kedekatan sama Allah, kadang-kadang masalah derajat seseorang di sisi Allah. Kadang-kadang sebagian orang dia itu sudah merasa dia itu sudah mencapai kedudukan dan dia sudah merasa ini cukup. Jangan. Seseorang dituntut bahwasanya dia itu selalu meningkat keadaannya kepada yang lebih tinggi. Derajatnya selalu naik kepada derajat yang lebih tinggi. Itu yang dituntut kepada seseorang. Dan berapa banyak orang yang merasa dirinya sudah sampai kepada Allah, ternyata belum sampai, masih jauh. Jadi jangan sampai kita merasa sudah sampai, jangan. Jauh lagi, rasakan jauh sehingga kita selalu berusaha untuk lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi sekarang yang dimaksud adalah pada pembahasan kita taklid al-haq, taklid yang benar. Ini jangan sampai di situ aja. Jangan sampai kita hanya terbatas dengan taklid yang benar pada makna yang zahir bagi Al-Quran. Kita jangan sampai hanya terbatas di situ. Ini jangan sampai menjadi dinding sehingga kita nggak bisa naik ke atas. Jangan. Fa innal haq, maka bahwasanya al-haq, kebenaran, allazi yang kullifal khalqu, dibebankan akan makhluk. I'tiqaduhu, ma'itiqadkannya, lahu darajat, baginya beberapa derajat, walahu mabda'un zahir, dan baginya permulaan yang zahir, wahwa, dan ia permulaan yang zahir itu kal qishri, seperti kulit, fil misal, pada perumpamaan, walahu ghaurun batin, dan baginya kedalaman batin yang batin. Di sana ada lagi kedalaman yang batin. Wahwa, dan ia kedalaman yang batin ini kalubab, seperti intisari. Jangan sampai kita hanya suka kulit, makan kacang kulitnya aja, ya kasihan. Makan kacang isi-isinya, ya kan? Jangan hanya kulit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil Qur'an, bahwasanya bagi Al-Quran, zahran wa batna, bagian yang zahir, wa batnan, dan bagian yang batin, wa haddan wa matli'a, dan bagi Al-Quran itu juga ada haddan, batasan, wa matli'an, dan tempat terbit. Ada zahir, ada batin. Ada yang bentuknya batasan, ada juga yang sana tempat untuk terbit kita kepada pemahaman yang lebih luas. Ambil itu yang lebih luas untuk kita bisa memahami, merenungi, bisa mendekati, bisa meresapi daripada makna-makna Al-Quran. Fal jamidu 'ala zahir, maka orang yang beku 'ala zahir, atas zahir makna Al-Quran saja, Allah, yang menyangka, annahu, bahwasanya, laisa wara'ahu, tidak ada di belakangnya, marqa, derajat yang lebih tinggi, yurtaqa ilaih, yang bisa dinaiki kepadanya. Ini orang yang dia hanya beku atas pemahaman yang zahir, dia menyangka nggak ada lagi pemahaman setelah itu,
Dia nggak tahu bahwasanya di sana ada derajat yang lebih tinggi yang mungkin bisa dicapai. Kaifa yutasawwar, bagaimana bisa tergambar antan kasyifa, bahwa terbuka lahu baginya al asrar, oleh rahasia-rahasia Al-Qur'an. Nggak akan bisa. Dia memang dalam pemikirannya dia sekarang beku, dia hanya berkait berhubung dengan yang zahir. Seakan-akan nggak ada di sana tingkatan yang lebih tinggi yang bisa dicapai. Ini orang yang sudah nggak melihat di sana ada lagi jalan. Ini orang bagaimana bisa terbuka baginya rahasia-rahasia Al-Quran? Orang yang berjalan setelah itu kata dia ini akhir jalan. Ketika dia memandang ini akhir jalan, ya sudah, dia nggak akan berjalan lagi. Dia akan takut untuk meneruskan jalan. Tapi ketika seseorang tahu bahwasanya ini bukan akhir, masih banyak lagi jalan di depannya, maka dia akan berjalan. Dia akan terbuka baginya pemahaman-pemahaman daripada rahasia-rahasia Al-Quran. Faqad kullifal khalqu, maka sungguh kullifal khalqu, dibebankan akan makhluk. Masalah seumpamanya mereka itu makhluk dibebankan apa? An ya'taqidu, bahwa mereka itu mengiktikadkan annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yura, bisa dilihat. Seseorang manusia, seseorang makhluk, ya kan, manusia atau jin, seseorang makhluk dibebankan untuk mengiktikadkan bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Kita bisa melihat Allah. Walakin, dan akan tetapi, lirru'ya zahirun wa batin, bagi yang namanya penglihatan zahirun, ada yang namanya penglihatan zahir, lirru'ya, bagi penglihatan zahirun, ada yang zahir, wasirrun, dan di sana ada yang sifatnya sirrun, rahasia. Ada penglihatan yang sifatnya zahir seperti penglihatan biasa, ada penglihatan yang sifatnya itu rahasia, beda daripada penglihatan biasa. Faman i'taqada, maka barang siapa mengiktikadkan ia anna ru'yatullah, bahwasanya melihat akan Allah Ta'ala, munasibah itu sesuai, atau bisa kita artikan munasibah itu apa? Munasibah sama. Sama. Barang siapa mengiktikadkan bahwasanya melihat akan Allah itu sama, lirru'yah, bagi melihat, bagi penglihatan, allati, yang ya'lafuhal insan, terbiasa, ya'lafuha, terbiasa akannya al insanu, oleh manusia, fi hadzal alam, pada ini alam. Kaifa, bagaimana, yutasawwar, bisa tergambar, an yattali'a, bahwa dia itu bisa menilik, dia bisa menilik, dia bisa mengetahui, ala sirri, atas rahasia, qaulihi ta'ala lan tarani. Barang siapa mengiktikadkan bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan melihat, dengan apa makna melihat, makna apa, penglihatan yang biasanya terbiasa oleh manusia. Kan ada apa, kita bahasanya apa, melihat Allah, melihat Allah. Apakah melihat seperti yang biasanya kita biasakan yang namanya melihat? Nah, itu yang kata maksud beliau, jangan terbatas penglihatan, jangan terbatas pemahaman kita bagi penglihatan, yaitu penglihatan yang begini, yang zahir ini, jangan. Barang siapa mengiktikadkan bahwasanya melihat Allah, melihatnya kita akan Allah, itu sama dengan penglihatan yang biasanya terbiasa kita atas itu penglihatan. Jangan dianggap sama dengan penglihatan yang kita biasanya melihat, jangan. Nah, kalau orang mengiktikadkan bahwasanya penglihatan seperti yang biasa aja, penglihatan kepada Allah, seseorang melihat nanti akan Allah seperti dia biasa melihat biasa, ini orang kaifa yutasawwar, bagaimana dia itu bisa tergambar, bahwa dia itu bisa menilik, dia itu bisa mengetahui atas rahasia qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, lan tarani. Kata Allah apa? Lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Ini masalah melihat Allah, ini ada sesuatu yang penuh rahasia di dalamnya. Nah, kata beliau, wa kaifa yafham, dan bagaimana yafham, ia bisa memahami,
Annadzalika bahwasanya yang demikian ru'yatullah melihat Allah mumtani'un tertegah fi hadhil hayatid dunya pada ini dunia bihadhil ain dengan sebab ini mata al mauqufah yang terhenti atau bisa kita artikan apa al mauqufah yang terbatas ala mulahadzatil jihad atas memandang atas mengamati al jihad akan arah-arah wal aqtar dan penjuru-penjuru. Seseorang ketika membaca ayat lantarani, Allah mengatakan apa? Lantarani, engkau enggak akan melihat aku. Engkau enggak akan bisa melihat aku. Ya sudah, ini orang yang terbatas pemikirannya atas zahir, kata dia, sudah Allah pokoknya enggak akan bisa dilihat, itu aja langsung. Seakan-akan dia apa sekarang? Dia akan mengatakan melihat Allah di dunia itu tertegah. Dengan apa? Dengan sebab ini mata yang terbatas atas hanya bisa mengamati arah dan penjuru. Tapi sebenarnya memang melihat Allah dengan ini mata dengan pandangan yang berkaitan dengan arah dan penjuru ini memang nggak bisa, ya kan? Tapi di sana ada yang makna penglihatan yang lain. Kita melihat Allah dengan makna yang lain, bukan hanya makna terbatas dengan ini, bukan. Yang mana apa juga seseorang kelamaan dia atau biasanya apa kedekatan dia untuk memandang Allah. Kedekatan dia untuk memandang Allah dan lamanya seseorang memandang Allah pada hari kiamat tergantung bagaimana dia memandang Allah pada ketika dia hidup di dunia. Bagaimana memandang Allah? Ya, di sana ada makna, bukan jangan hanya kita artikan memandang Allah dengan artian memandang dengan mata. Ketika kita memandang Allah ketika kita hidup di dunia, maka kita akan mendapatkan bahagian yang lebih besar untuk memandang Allah nanti di akhirat. Jadi jangan sampai terbatas hanya dengan makna memandang, yaitu memandang dengan mata. Jangan, maksud beliau. Di sana ada makna yang lebih luas lagi. Wa kaifa yafham, dan bagaimana ini orang yafham bisa memahami qaulahu akan firman Allah Ta'ala la tudrikuhul absar, tidak bisa memperdapati akannya Allah al-absar oleh mata-mata. Oleh al-absar mata, ini jamannya mata apa? Al-absar mata-mata. Artinya apa? Segala mata. Bukan artian mata-mata apa? Intel, bukan. Mata sekarang maksud kita apa? Jamak daripada kata-kata mata. Segala mata tidak bisa mendapati akan Allah al-absar oleh mata-mata. Ma'a qaulihi, serta firman Allah Ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh, muka-muka, yaumaidin pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari mereka itu berada di surga, nadhirah bercahaya, ila rabbiha nadhirah kepada Tuhannya, nadhirah memandang. Di sana ada ayat mengatakan bahwasanya tidak bisa memperdapati Allah oleh mata-mata. Enggak ada mata yang bisa memperdapati akan Allah. Tapi di ayat yang setelahnya apa? Mengatakan bahwasanya muka-muka pada hari itu bercahaya. Kenapa? Karena ini muka kepada Tuhan memandang. Bisa atau enggak bisa memandang? Satu ayat menyatakan apa? Tidak bisa memperdapati akan Allah oleh mata-mata. La tudrikuhul absar. Ayat yang lain menjelaskan apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah, muka-muka ketika itu apa? Nadhirah bercahaya, ila rabbiha nadhirah kepada Tuhannya nadhirah memandang. Ini ayat menunjukkan apa? Seseorang bisa memandang Tuhan. Yang mana ya kita katakan makna daripada nazar, daripada memandang itu bukan hanya terbatas atas memandang dengan dua mata. Bukan hanya terbatas dengan pandangan yang biasanya kita ketahui, bukan hanya dengan pandangan yang terbatas dengan arah dan penjuru, bukan. Di sana ada makna yang lebih luas.
Wa yakfika hadzal misalul wahid, dan cukup akan engkau hadzal misalul wahid, oleh ini satu misal. Cukup aja ini. Aku misalkan satu misal aja, enggak usah aku banyak-banyak misalin. Ya kan? Falasna, muka bukanlah kita, nakshifu, akan membukakan, laka bagi engkau, aktsara min hadza, lebih daripada ini. Falasna, maka bukanlah kami, nakshifu, akan membukakan, laka bagi engkau, aktsara min hadza, lebih dari ini. Ini aja sudah. Walasna, dan tidaklah kami, naqsudu, menginginkan, fi hadhil usul, pada ini usul, dasar-dasar. Ini kan kitab namanya kan apa? Arba'in fi usuluddin, dasar-dasar pada agama. Nah, kami tidaklah menghendaki pada ini dasar-dasar, illa talwihat, kecuali memberi beberapa isyarat. Memberi beberapa isyarat, itu aja. Lima badi'il asrar, bagi permulaan daripada rahasia-rahasia. Sedikit aja permulaan aja. Kenapa jadi dikasih sedikit permulaan aja? Itu sebenarnya kami tujuannya tashwiqan, hanya pengen menjadikan rindu. Tashwiqan, untuk merindukan, untuk menjadikan rindu. Tashwiqan, untuk merindukan, lil musta'iddin, bagi orang-orang yang siap, laha, baginya. Jadi ini tujuannya apa? Kita kasih sedikit-sedikit aja, permulaan-permulaannya aja, ya supaya kalian merasa rindu, pengen lebih, ya kan, pengen lebih kenal sama Allah, pengen lebih kenal bagi makna-makna Al-Quran. Kok hanya satu aja misalkan, pengen lebih lagi. Nah, itu tashwiqan, pengen hanya sekedar merindukan, lil musta'iddin, bagi orang-orang yang siap, laha, baginya. Ilaiha, untuk pergi menujunya. Ilaiha, untuk pergi menujunya. Lil musta'iddina laha ilaiha, bagi orang-orang yang siap, laha, baginya, ilaiha, untuk pergi menujunya. Siapa yang siap pergi ini, dan supaya dia itu nanti pergi menuju ini. Al-khamis, yang kelima, alla taqtasira, bahwa janganlah engkau itu terbatas, ala qtibasil anwar, atas mengambil cahaya-cahaya. Di dalam Al-Quran ini yang kita baca, cahaya bagi kita semuanya. Tapi kata beliau, jangan hanya terbatas mengambil cahaya-cahaya yang ada di dalam Al-Quran. Jangan. Ya, pengen lebih lagi beliau. Bal tudifu ilaiha, akan tetapi tudif, engkau tambahi, ilaiha, kepadanya, iqtibasal ahwal, akan mengambil al-ahwal, tarikan kepada keadaan-keadaan yang lebih tinggi. Al-ahwal, tarikan kepada keadaan-keadaan yang lebih tinggi. Ya, kita artikan gitu, enggak panjang sedikit. Al-ahwal, tarikan kepada keadaan-keadaan yang lebih tinggi. Jadi ada yang namanya biasanya kan hal, kata orang, ini kena hal. Ada yang sebutannya hal, ada yang sebutannya maqam. Ketika seseorang beribadah, terkadang seakan-akan di sana ada sebuah tarikan dari Allah supaya dia itu naik kepada derajat yang lebih tinggi. Seakan-akan ada sebuah tarikan. Itu namanya hal. Dan dia bersikap dengan sikap yang lebih agung dibandingkan keadaan yang sebelumnya. Tapi ini sebentar kadang-kadang. Setelah itu nanti balik lagi kepada keadaan yang kemarin, yang biasa. Nah, ini sebenarnya tarikan supaya dia itu lebih rindu kepada derajat yang lebih tinggi. Ketika itu dia akan berusaha untuk mencapai tadi derajat yang tadi dia ditarik kepada itu derajat. Ketika dia sudah bertempat pada itu derajat, baru dinamakan dengan sebutan maqam. Baru dinamakan dengan sebutan maqam. Jadi ada hal, ada yang namanya maqam. Wal athar, dan engkau juga menambahi kepadanya, akan mengambil al athar, pengaruh, atau bisa kita katakan kesan, atau juga biasanya nanti akan disebutkan dengan nama wajid. Seseorang ketika dia itu di dalam zikir, atau dia itu di dalam membaca Al-Quran, dia mentadabburi Al-Quran, dia di dalam kedekatan yang istimewa kepada Allah,
Kadang-kadang ketika itu dia ya sudah dipenuhi dengan rasa cinta yang luar biasa, sehingga kadang-kadang dia tidak bisa lagi merasakan akan pergerakan dirinya. Mungkin dirinya akan bergerak tanpa dia bisa kontrol. Itu yang namanya wajud, kadang-kadang ada yang terjadi. Wadzalika, dan yang demikian itu apa tadi? Jangan bahwasanya engkau tadi kan apa? Jangan terbatas atas mengambil cahaya, akan tapi engkau tambahi daripada kepadanya akan mengambil tarikan kepada keadaan yang lebih tinggi dan kesan. Wadzalika, dan yang demikian itu caranya Allah taqra'a, bahwa tidaklah engkau membaca ayatan akan satu ayat pun daripada Al-Qur'an illa kecuali antasira, bahwa jadilah engkau muttasifan bersifat bisifatiha, dengan sifatnya itu ayat. Muttasifan bisifatiha, bersifat bisifatiha, dengan sifatnya itu ayat. Fayakunu laka, maka jadilah laka bagi engkau bihasabi kulli fahmin, dengan sekira-kira, dengan tergantung setiap pemahaman, dengan sekira-kira setiap pemahaman bagi engkau apa? Halun, keadaan, hal tadi, wawajidun, dan wajud. Bagi engkau pada setiap pemahaman ada hal dan ada wajud. Jadi ketika kita baca ayat, usahakan bahwasanya engkau bersifat dengan itu sifat ayat. Apa maksudnya? Yaitu bahwa adalah bagi engkau dengan setiap pemahaman, tergantung pemahamannya kan beda-beda, pemahaman ayatnya itu kan kadang-kadang beda-beda. Nah, dengan sekira-kira setiap pemahaman engkau mempunyai hal dan mempunyai wajud. Fa'inda dzikr rahmah wa wa'dil maghfirah, ini akan lebih memahamkan bagi misalnya ini akan lebih memahamkan. Fa'inda dzikr rahmah, maka ketika adanya sebutan rahmat, sebutan rahmatnya Allah yang besar, wa wa'dil maghfirah, dan janji untuk mendapatkan keampunan. Ada sebutan rahmatnya Allah, ada sebutan janji keampunan. Seseorang mukmin yang dia itu memang benar-benar merasapi akan keimanan, dia akan merasa tersentuh dengan mendengar keampunan. Dia akan lebih tersentuh hatinya ketika juga mendengar akan sebutan rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, ketika itu apa? Tastabshir, engkau merasakan kegembiraan. Kalau kita baca ketika ada sebutan ayat rahmat, ketika ada sebutan janji maghfirah, maka hendaklah kita itu apa? Tastabshir, engkau gembira. Kegembiraan biasa atau kegembiraan bagaimana? Kegembiraannya kata beliau, ka'annaka, seakan-akan engkau tatiru minal farah, terbang disebabkan kesenangan. Tatiru minal farah, terbang daripada kesenangan. Baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Merasakan kebesaran rahmatnya Allah Nabi Muhammad, rasa terbang dia, kesenangan dengan menyebutkan itu ayat. Begitu caranya baca Al-Quran. Ya, mudahannya ada kesempatan untuk kita insyaallah. Wa inda dzikril ghadab, dan ketika ada sebutan al-ghadab, kemarahan. Wa syiddatil iqab, dan siksa yang keras, siksa yang dahsyat. Ada ayat suci Al-Quran menceritakan tentang kemarahan, tentang siksa yang keras, yang dahsyat. Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana keadaan diri kita? Tatada'al, engkau itu harus merasakan mengecil. Engkau merasakan bahasanya itu apa? Tegang ketika ada ayat-ayat yang seperti ini. Ketika ada ayat-ayat azab, ketika ada ayat-ayat siksaan yang luar biasa, harus tegang. Jangan ayat azab ternyata malah ketawa, ya kan? Salah itu. Nah, tatada'al, engkau merasa kecil, merasa tegang atau tertekan, ya kan bahasanya.
Ka'annaka seangkan-angkannya engkau tamutu akan mati minal faza' daripada ketakutan. Jadi benar baca ayat azab ya kayak sedang menghadapi sesuatu yang sangat ditakutkan. Seakan-akan engkau itu akan mati disebabkan takut. Ka'annaka tamutu minal faza', seakan-akan engkau itu akan mati minal faza' daripada ketakutan. Luar biasa, nampak bahwasanya dia ketika membaca itu ayat sangat takut. Begitu caranya membaca ayat-ayat yang menyebutkan tentang azab. Jadi harus ada ya kesan ketika membaca Al-Quran, kelihatan kesannya. Wa inda dzikrillah, dan ketika ada sebutan tentang Allah. Inda dzikrillah ta'ala, ketika ada sebutan tentang Allah ta'ala, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah ta'ala, wa azamatihi, dan kebesaran Allah ta'ala, bagaimana engkau tatato'u, engkau menunduk, engkau merendah, wa tatasaghar, dan engkau merasa kecil. Saking tunduknya engkau, saking merasa kecilnya engkau, ka'annaka seakan-akan engkau tanmahiq, akan hilang, min musyahadatil jalal, daripada menyaksikan kebesaran Allah. Ketika membaca tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang kebesaran Allah, sudah merasa kecil dirinya, seakan-akan dirinya itu akan lenyap disebabkan apa? Memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa inda dzikril kufar, dan ketika di sana ada menyebutkan orang-orang kafir. Ketika ada sebutan orang-orang kafir, yang mana di sana maksudnya sekarang apa? Orang-orang kafir kadang-kadang kan di dalam Al-Quran menisbahkan kepada Allah Ta'ala yang tidak layak. Wa inda dzikril kufar, dan ketika menyebutkan al-kufar, orang-orang kafir, ma yastahilu, sesuatu yang mustahil, alaihi, atasnya Allah, misalnya apa? Min waladin, daripada anak misalnya, wa sahibatin, dan misalnya apa? Istri. Kata mereka Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Itu kan ada ceritanya di Al-Quran. Perkataan-perkataan orang kafir Allah sebutkan. Nah, kalau kita baca itu ayat bagaimana? Tankasir, engkau merasa rendah. Wa taghuddu sautak, engkau merendahkan, engkau menggemetkan sautaka, akan suara engkau. Ka'annaka, seakan-akan engkau tantamis, akan lenyap, akan hilang, minal haya, disebabkan daripada malu. Jadi kalau kita ada membaca ayat ini berkaitan tentang perkataan orang kafir, yang mana orang-orang kafir menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang mustahil pada hak Allah. Misalnya mereka itu menceritakan menyebutkan, orang-orang kafir menyebutkan di dalam bahwasanya Allah punya anak atau Allah punya istri. Itu ketika kita membaca akan ayat yang berkaitan dengan yang demikian, kita merasa rendah. Apa kita rendahkan suara kita? Kita gemetkan suara kita, seakan-akan kita itu hampir lenyap daripada malu kepada Allah. Jadi harus ada adab ketika kita baca itu ayat, ya jangan sampai suara kita terlalu nyaring, gemetkan suara, seakan-akan kita malu banget baca itu ayat. Kenapa? Karena ini sesuatu yang mustahil pada hak Allah, gak layak untuk dinisbahkan kepada Allah. Kita hanya sekedar baca aja, yaitu hanya sekedar baca aja, ya kan? Karena memang ada di dalam Al-Quran. Kan cerita orang kafir bilang ini. Ya pasti kebaca. Pasti kebaca, tapi cara membacanya ya sudah rasakan rasa malu. Seakan-akan engkau hampir lenyap. Cara itu adabnya ketika kita membaca ayat yang seperti yang demikian. Rendahkan suara. Nah, wa kadzalika, dan seperti yang demikian juga, fi kulli sinfin, pada setiap macam-macam, minal asnafil asyarah, daripada macam-macam yang 10.
Kan di sana macam-macam ayat Al-Qur'an ada 10 macam disebutkan di dalam kitab Jawahirul Qur'an. Ada ayat berkaitan dengan ini, ayat berkaitan dengan ini, ayat berkaitan dengan ini, ayat berkaitan dengan ini. Setiap ayat mempunyai kaitan, maka kita sesuaikan keadaan diri kita. Bagaimana caranya kita menyikapi itu ayat, bagaimana cara kita membaca itu ayat, bagaimana adab kita membaca itu ayat, bagaimana keadaan diri kita ketika membaca ayat. Jangan sampai ayat azab kita ketawa, ayat yang rahmat gak ada rasa pengharapan kepada rahmat. Jangan. Kan kalau ada ayat rahmat, rasakan dalam diri kita itu harapan untuk mendapatkan rahmat. Ya kan? Ketika mendengar akan sesuatu yang menyenangkan, janji keampunan, harus senang. Jadi sesuatu ada bahasanya ada apresiasi. Ada apa? Ekspresinya ada ekspresinya. Jangan jangan kayak nggak ada kesannya itu, jangan. Harus ada kesannya. Jangan bahasanya itu, jangan kayak berita TV. Baca Quran kayak berita TV kan nggak ada ekspresi biasanya orang tuh. Nah, wal yadhhar, dan hendaklah nampak asaru dzalik, kesan daripada yang demikian, ala jawarihik, atas anggota tubuh engkau, min bukain, daripada tangisan, indal huzni, ketika kesedihan. Ketika ada ayat yang mengharukan, ya harus ada tangisannya. Harus ada tangisannya. Wa araqi jabinin indal haya, dan keringat jabinin, dari kening, indal haya, ketika malu. Ketika ada ayat yang menyebutkan sesuatu yang gak layak pada Allah, pada hak Allah Ta'ala, kita baca dengan malu, dan harus benar-benar malu sampai ada keluar keringat. Ya begitu ternyata caranya. Begitu caranya ketika kita membaca ayat. Waqt syi'rari jildin, dan gemetar jildin, kulit. Warti'adi, dan menggigil. Faraiso itu disebutnya adalah daging di antara belikat dan dada dan bahu seseorang. Pokoknya di sana, di dalam tubuh seseorang, di antara belikat dan dada dan bahu, di sana ada daging yang mana itu biasanya gemetar ketika takut. Nah, itu juga harus menggigil, harus gemetar. Yang namanya farais harus menggetar, indal haibah, ketika memandang keagungan. Wal ijlal, dan kebesaran. Indal haibah, ketika memandang keagungan Allah. Wal ijlal, dan kebesaran Allah. Wan bisab, dan juga di sana harus ada wan bisatin fil a'dha wal lisan was sauti inda istibsyar, dan inbisab, rasa nyaman, rasa lega, rasa gembira, rasa rileks, fil a'dha, pada anggota tubuh engkau, wal lisan, dan pada lidah engkau, was sauti, dan pada suara engkau, inda istibsyar, ketika ada kabar gembira. Kalau ada kabar gembira, ini kabar gembira yang di dalam Al-Quran harus dinampakkan pada tubuh kita. Seakan-akan badan kita itu rileks, tenang, lega, nyaman, gitu caranya. Kalau kita baca ayat yang menggembirakan. Dan sebaliknya, wan qibadhin fiha inda istish'ar, dan tegang. Inqibad, tegang atau tertekan. Fiha, padanya padanya a'dha, anggota tubuh, wal lisan, dan padanya lidah, was saut, dan padanya suara, sama yang tadi, ya kan? Itu semuanya harus ada kesan tegang. Inda istish'ar, ketika kabar ancaman. Ketika ada kabar ancaman, ada kabar yang gak enak, maka kita harus ada kesan begitu, tegang dan tertekan.
Ini daripada adab yang batin bagi membaca Al-Quran. Nah, setelah itu nanti beliau akan menjelaskan bagi kita bagaimana seandainya kita lakukan ini, adab yang tadi yang kelima. Ternyata nanti kalau seandainya kita amalkan, kata beliau nanti akan beliau menyebutkan bahwasanya sekarang yang mendapatkan bahagian Al-Quran itu bukan hanya lidah, bahkan seluruh tubuh kita, seluruh juzuknya kita itu mendapatkan bahagian Al-Quran. Ya kan? Ada Ustaz siapa? Ustaz Mahmud kah sekarang di Samarinda? Kan orang senang sekarang, kata orang apa? Masya Allah, kalau baca Quran seakan-akan Al-Quran ada pada seluruh tubuhnya, seakan-akan seluruh tubuhnya membaca Al-Quran. Jadi apa? Harus ada kesan daripada pembacaan kita bagi Al-Quran. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan bagi diri kita daripada kedekatan kepada beliau, kepada kedekatan kepada Rasulullah, dan kedekatan diri kita kepada Al-Quran. Fallahu yunqidhuna wal muslimin wa yuqawwil imani wal yaqin fi qulubi sigharina wa kibarina wa rijalina wa nisaina wa awwalina wa akhirina ya hayyu ya qayyum. يحيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.